Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Bella dengan NPM 2011-10339 dari Prodi PGMI kelas F. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi psikologi dan definisi pendidikan. Pertama, definisi psikologi. Kata psikologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi, yang dalam istilah lama disebut ilmu jiwa. Nah, kata psikologi merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Nah, jadi secara harfiah psikologi memang berarti ilmu jiwa. Nah, yang kedua ada definisi pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik yang diberi awalan pe dan diberi akhiran kan, dan mengandung arti, perbuatan, cara, hal, dan sebagainya. Nah, istilah pendidikan ini awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidegogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Kemudian, istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Nah, jadi pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan berlangsung dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan psikologi itu adalah cabang ilmu psikologi yang berupaya menerapkan teori-teori dan konsep psikologi untuk memahami dan meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran di lingkungan pendidikan formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Kotruisa dari kelompok 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah singkat psikologi pendidikan. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa psikologi pendidikan merupakan suatu cabang ilmu psikologi yang berspesialisasi mempelajari perilaku manusia dalam konteks pendidikan. Adapun mula-mula dari perkembangan psikologi pendidikan itu para tokoh dunia ikut menyumbangkan pendapatnya mengenai psikologi, yang mana diantaranya yang pertama ada Demokritus. Demokritus ini merupakan seorang filsuf utama. Dia menekankan bahwa lingkungan dan suasana rumah itu membawa pengaruh penting untuk perkembangan kepribadian seseorang, yang membedakan bagaimana individu tersebut berperilaku. Lingkungan perlu dibina agar tetap kondusif sebagai tempat belajar dan berkembang anak. Lalu, Aristoteles merupakan tokoh yang mengembangkan ide tentang psikologi daya. Psikologi daya memiliki 3 komponen dalam jiwa manusia, di mana ketiganya ini saling bergantung satu sama lain. 3 komponen ini adalah penalaran atau kognitif, perasaan atau afektif, serta kehendak atau konasi. Selanjutnya dari Rousseau merupakan seorang penganut naturalis. Nah, dia itu memiliki dasar ide pendidikan pada prinsip-prinsip perkembangan manusia, yaitu mengemukakan bahwa prinsip pada dasarnya anak itu adalah baik. Lalu yang keempat ada John Locke. John Locke merupakan seorang penganut empirisme. Kalau tadi naturalisme, sekarang empirisme. John mengungkapkan bahwa individu lahir dengan jiwa yang bersih dan belum ada apa-apanya. Tetapi secara potensial, jiwa individu sensitif untuk melakukan eksplorasi terhadap dunia luar. John mengungkapkan bahwa belajar melalui pengalaman dan latihan merupakan hal yang paling utama. Perkembangan psikologi pendidikan pada abad 20 ditandai dengan banyaknya penelitian-penelitian yang lebih khusus dan membawa dampak besar terhadap praktek pendidikan psikologi pada saat itu. Psikologi pendidikan ini mempelajari
tentang proses belajar yang kaitannya dengan tingkah laku dan psikis dari banyak sudut pandang yang berbeda-beda. Perkenalkan, saya Nisa Fiana dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup psikologi pendidikan dan cakupan psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan, cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang cara manusia belajar dalam psikologi pengajaran interpretasi pendidikan. Ada beberapa pengertian psikologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arthur S. Reber, menjelaskan tentang ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah pendidikan. Yang kedua, Barlow, menjelaskan tentang ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada riset psikologi yang berasal dari sumber yang digunakan untuk melaksanakan tugas. Dan yang ketiga, Sujaprata, menjelaskan bahwa psikologi dalam peninjauan secara statis dalam dunia pendidikan mencakup tentang gejala jiwa dan tingkah laku umum. Kemudian saya akan menjelaskan cakupan psikologi pendidikan. Untuk menjalankan perannya sebagai pembimbing, pendidik, dan pelatih untuk peserta didik, guru dituntut untuk memahami berbagai aspek perilaku peserta didik dan segala aspeknya. Tujuan pendidikan tentang cakupan dari psikologi pendidikan yang diantaranya. Yang pertama, belajar. Belajar itu ada teori, prinsip, ciri, khas individu. Proses belajar terdiri dari fase belajar dan peristiwa belajar, serta situasi belajar yang terdiri dari keadaan fisik atau non-fisik. Yang kedua, mengajar, proses mengajar, dan situasi mengajar.